Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari Moon Oracle yang pertama, kerja keras kamu terbayar gitu. Jadi kayak aku melihat ya, dengan Ace of Cups juga jadi tema besar kamu dikonfirmasi sama Cross. Itu kayak sesuatu yang sudah kamu usahakan, kamu bangun selama ini dengan pengorbanan kamu, misalnya kamu kayak mengurangi waktu bermain, ngurangin ketemu teman-teman kamu, kayak ada hal-hal tertentu yang kamu korbankan untuk mencapai satu titik tertentu, dan sekarang pengorbanan kamu itu terbayar, kayak kamu akhirnya merasa happy, merasa bahagia dengan kayak kayak bagus gitu, gue udah berkorban gitu dan gue dapet hasil yang gue mau, kayak itu pertama ya. Kayak ada sesuatu semacam tabur tuai juga, apa yang kamu tabur selama ini membuahkan hasil, apa yang kamu usahakan selama ini membuahkan hasil. Itu ya, dan itu outputnya bikin happy banget gitu, kayak jadi suatu chapter yang baru buat kamu. Lalu yang kedua, kita bahas energi oracle-nya. Ini kan si energi oracle kamu itu kan ada community ya. Tapi nih aku mendapatkan vibe kayak gini, orang-orang dari masa lalu, pertemanan dari masa lalu yang entah kenapa kayak entah kenapa tuh kayak lama-lama merenggang, 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 terus tiba-tiba entah apa yang terjadi juga, orang-orang ini datang kembali gitu. Jadi mungkin bisa ya, jadi ada kayak pertengkaran, argumen, terus jadi kayak nggak ngomong lagi, tapi bisa jadi juga kayak karena COVID ini sangat signifikan ya untuk kehidupan sosial kita gitu. Jadi wajar dari yang awalnya nggak ketemu karena memang nggak bisa ketemu, terus jadi lama-lama terbiasa, lama-lama beneran jauh gitu. Nah ini entah kenapa mereka baru balik lagi atau kayak terjadi sesuatu sehingga kalian seperti bertemu kembali atau berkomunikasi kembali gitu. Dan ini sesuatu yang mungkin atau ada orang-orang yang kamu bahkan pikir kamu gak akan ketemu atau gak akan ngobrol sama dia lagi, tapi ternyata datang lagi ya. Ini community ini nggak terbatas pada pertemanan ya, tapi bisa jadi juga mungkin mantan, entah rekan kerja yang dulu gitu. Dan kamu ada kayak faktor unpredictable ya dengan situasi ini. Lalu yang berikutnya adalah adjacent possibility, itu adalah kayak sebenarnya ini sesuatu peluang, sebuah kesempatan, tapi ini kayak baru terlihat sekarang gitu. Entah karena kamu udah banyak melakukan banyak pemulihan, banyak upgrade diri, banyak melakukan self development, atau kan aku selalu bilang memang ada hal-hal tertentu yang baru terlihat pada waktunya, dan ini entah itu pintu-pintu yang terbuka buat kamu, kesempatan, atau itu tadi ya, yang kerja keras kamu tuh baru bisa kelihatan hasilnya sekarang gitu setelah proses yang cukup panjang. Lalu ada energi thinking man, ini aku melihatnya kayak support sih, support dalam bantuan berpikir gitu untuk kamu misalnya lagi mikirin sesuatu nih, entah lagi ada problem atau lagi butuh inspirasi. Nah ini adalah support yang kamu butuhkan. Terus juga kita bahas nih yang tadi ya, selain berbicara kayak tabur tuai, Ace of Cups di situ jadi tema besar kamu dikonfirmasi sama Cross. Ini juga kayak aku mendapatkan vibe tentang ada sesuatu yang berbeda tentang perjalanan keagamaan atau spiritualitas kamu. Semacam kamu lebih dalam lagi, lebih apa ya, lebih kuat lagi tentang keagamaanmu, tentang keimananmu atau dengan perjalanan spiritualmu. Dan sebagian lagi entah kenapa aku mendapat kayak kamu akan ya, kalau kamu misalnya salah satu keinginanmu atau manifestasi kamu kayak pergi ke tanah suci, misalnya kayak ke Mekah atau misalnya ke Vatikan atau yang lain tanah sucinya atau tempat sucinya tuh di mana tuh, kalian bisa tuh pergi ke situ ya. Nah aku mendapatkan vibe seperti itu. Selain ada juga kayak berpindah tempat, pindah negara, berpindah ke tempat yang berbeda dan itu bikin kamu happy ya. Kita bahas blessingnya adalah devil sama ring gitu. Devil itu biasanya vibe-nya tuh berat, tapi di sini posisinya jadi blessing kamu. Pertama, ini adalah ada penonton aku yang udah bisa banyak mengurangi atau sekarang udah gak sama sekali gitu untuk aspek-aspek yang sebenarnya nggak baik buat diri kita. Terus dengan devil itu misalnya contoh bucin gitu ya, bucin di titik kamu lupa memikirkan diri kamu, sekarang udah ngurangin bucinnya atau udah gak bucin sama sekali dan bisa melihat gitu hubungan itu sehat tuh yang seperti apa, yang gak sehat tuh seperti apa, dan kamu juga mulai menyadari oh ada part diri gue di situ yang bertahan dalam situasi yang toksik atau hubungan romantis yang toksik, dan kamu sekarang udah bisa melihat itu, sudah tahu nih red flagnya seperti apa.
Ini bisa jadi juga misalnya kebiasaan-kebiasaan yang gak sehat gitu. Misalnya kebanyakan makan, kebanyakan nge-game, kebanyakan maraton nonton sampai pagi, hal-hal semacam itu, kebiasaan-kebiasaan yang aku selalu bilang sebenarnya kalau seimbang gak apa-apa, tapi di sini ada yang kelebihan dan posisinya di blessing kamu itu artinya sudah ada yang berubah, sudah ada yang lebih mengurangi atau enggak sama sekali gitu, dan kamu sadar karena di sini konfirmasinya di pre-shuffle kamu adalah temperance gitu. Pertama energi pemulihan dan juga kayak ada sesuatu energi seperti keajaiban gitu untuk kamu yang mulai berpikir gitu, kayak keajaiban itu ada nggak ya, nyata nggak ya di hidup gua, seperti itu ya. Lalu yang jadi tantangannya adalah keadaan bosen seperti itu saja, atau the world itu kan ending completion, tentang dunia, perpindahan tempat juga. Kayak aku mendapatkan vibe tentang di zona nyaman gitu atau nggak mau berpindah, semesta tuh kayak berusaha mengeluarkan kamu gitu untuk dari stagnansi dengan tower ada di advice kamu ya, sebagai saran kamu dikonfirmasi sama house. Terus di pre-shuffle kamu itu ada Two of Wands sama King of Pentacles. Entah kenapa pertama gini, ini kayak vibe-nya berhubungan dengan zona nyaman gitu. Ibaratnya kamu sudah mencapai satu titik tertentu, terus kamu nyaman gitu. Padahal kamu sebenarnya masih bisa lebih lagi ya, tapi kamu merasa apa ya, kayak takut gitu keluar dari zona nyaman atau takut melakukan sesuatu hal yang baru ya. Terus bisa jadi juga semacam ada cara semesta memaksa kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu. Oh ya, sebagian lagi bisa ya keluar dari rumah dalam artian bekerja di tempat yang cukup jauh atau menempuh pendidikan di tempat yang cukup jauh. Itu juga cara untuk keluar dari zona nyaman karena tadi juga ada energi Six of Swords di pre-shuffle kamu. Lalu di waktu yang akan datang ini adalah Magician. Terus dikonfirmasi sama dok, ini semacam memanifest gitu, support yang kamu butuhkan, loyalitas yang kamu mau. Loyalitas dalam hal apa? Pertemanan, hubungan romantis, loyalitas dengan mimpi kamu, kayak yang tadi berhubungan sama pesan yang ada di awal gitu, loyalitas kamu pada mimpi kamu atau hal-hal yang kamu yakinin selama ini, kayak itu termanifest gitu ya. Lalu juga ini berbicara kayak support system yang kamu butuhkan untuk memanifest sesuatu yang kamu mau manifest di hidup kamu. Lalu ini juga bisa berbicara tentang sosok hubungan romantis ya, walaupun tidak ada indikasinya karena dok itu selalu merepresentasikan orang yang ada di dekat kamu gitu. Di dekat kamu itu kan anggota keluarga, teman, hubungan romantis, pasangan kamu maksudnya. Nah, ini sesuatu yang kamu akan manifest di waktu yang akan datang gitu ya. Makanya dengan thinking man juga, entah kenapa aku berpikir ya, kayak ada yang meragukan kemampuan dirinya gitu. Sebenarnya dengan tower di situ juga aku mendapatkan vibe bahwa gini, kamu tuh semacam ingin ingin mencoba sebuah zona yang baru, pekerjaan baru, atau melakukan hal yang baru gitu. Dan semesta memberikan kesempatan itu. Terus kamu merasa ini bukan bidang gue gitu, tapi gue mau ke situ, tapi gue nggak tahu gue bisa apa enggak. Nah itu yang seperti zona nyamannya kamu, padahal kamu bisa gitu. Kalaupun kamu belum tahu sekarang, aku yakin kok gitu, seiring berjalannya waktu tuh kamu bisa belajar, kamu bisa paham, nanti kamu bisa mengerti sendiri. Yang penting kamu melangkah aja dulu, karena dengan house itu kan selalu merepresentasikan tempat perlindungan, tempat yang aman. Lalu dikonfirmasi di pre-shuffle kamu juga ada Two of Wands, itu mengindikasikan sesuatu tempat yang kayak di persimpangan jalan gitu. Kita tahu sebenarnya kita bisa lebih, tapi entah kenapa kita nggak melangkah ke situ. Nah, keraguan itu yang harus kamu hilangkan gitu. Dan itu juga dengan Magician, perhatikan apa yang ada di pikiran kamu gitu ya. Karena semakin kamu konstan berpikir kamu gak bisa, jadi itu kayak self-fulfilling prophecy gitu. Kalau kamu berpikir kamu bisa, lama-lama beneran kamu bisa gitu. Karena itu terus diulang, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, seperti itu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye!